baik. Selamat malam semuanya. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan, perkenalkan, saya mau kenalin diri, nama saya Joshua. Kebetulan saya diminta tolong untuk mengisi kelas dengan tema Sejarah Nusantara bersama teman-teman semua. Dan ini kebanyakan yang saya lihat Tata yang on cam ini Tata malah anak-anak ya. Wah, ini tantangan tersendiri ini ternyata. Baik, jadi saya sebenarnya jujur bingung mau bicara apa karena sejarah itu kan luas sekali ya. Sejarah itu apa yang sudah ada di masa lalu itu yang kita pelajari dan itu jelas banyak hal yang kita bisa pelajari. Jadi sebenarnya kalau malam ini kita akan bahas ya, bukan bahas ya, kita lebih banyak cerita-cerita saja karena saya juga tidak ingin sharing terlalu banyak supaya kita mungkin lebih bisa saling cerita-cerita aja, diskusi saja. Dan tema kita malam ini adalah judulnya Sejarah Masa Lalu dan Sejarah Nusantara. Oke. Sebentar ya, saya mau tampilkan slide dulu. Baik, apakah sudah terlihat? Halo, apakah slide saya sudah terlihat? Ya, terlihat jelas. Sudah ya? Sudah, oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semua, saya akan mengawali kelas saya malam ini dengan satu pembicaraan yang mungkin agak tidak terbayangkan ya. Jadi ketika kita belajar sejarah itu saya kira ada satu hal yang perlu kita ketahui, perlu kita tahu bersama tentang dasarnya atau konsepnya kalau boleh dibilang begitu. Jadi mohon maaf kalau kelas pertama ini sudah membuat sedikit pusing ya. Semoga tidak pusing pada akhirnya. Baik, kita mulai. Jadi ada sejarah, ada masa lalu dan sejarah Nusantara. Apa itu? Saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Kita seringkali mendengar kata sejarah. Kita juga sering mendengar kata masa lalu. Pertanyaannya, apakah dua hal itu sama atau beda? Barang yang sama atau barang yang beda? Kalau kita pertamanya mikir mungkin itu sama aja, tetapi setelah kita pikir-pikir lebih lanjut, Tata mungkin ada bedanya, ada bersama. Jadi sejarah dan masa lalu itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Jadi oke, sudah ada yang menjawab beda. Terima kasih. Lalu apa perbedaannya sekarang begitu? Karena sudah banyak mengatakan, ini juga sudah ditulis ya, jawabannya beda memang. Apa perbedaannya? Ini saya sambil harus mengecek kolom chat juga Tata ya. Oke, ada yang menjawab, mohon maaf ya, ini saya agak sedikit batuk. Sejarah itu kejadian masa lalu yang unik, berpengaruh, dan tidak dapat. Oke, baik. Secara konsep itu sudah betul, tapi kita perdalam lagi ya. Slide selanjutnya. Baik, kita akan berbicara dulu apa itu masa lalu dan apa itu sejarah. Jadi, oh ya, saya lupa sebutkan. Jadi saya ini kebetulan lulusan dari jurusan sejarah di UGM Jogja dan baru tahun ini lulus. Dan saya ketika akan membawa materi ini tentang sejarah masa lalu dan sejarah Nusantara, saya jadi teringat ketika dulu saya kuliah, saya sama dosen saya ingat banget satu penjelasan yang membuat saya akhirnya sangat mudah memahami. Semoga Bapak Ibu teman-teman semua memahami. Jadi
beliau menggunakan analogi ketika kita sedang memotret sesuatu. Kita pegang HP atau pegang kamera atau apapun itu, lalu kita ingin memotret sesuatu, apapun itu. Nah, HP yang kita gunakan, kamera yang kita gunakan, itu ada alat kita. Kita yang menentukan kita ingin pakai HP itu, kita yang menentukan ingin pakai kamera itu. Nah, apa yang kita foto, pemandangan itu, atau orang, atau kejadian apapun yang kita foto, itu adalah masa lalu. Sederhananya seperti itu. Lalu hasil potretannya kita, itu adalah sejarah. Jadi mungkin sudah kebayang sedikit ya, apa perbedaannya masa lalu dan sejarah. Masa lalu secara gampang ya, segala sesuatu sudah berlalu. Secara gampangnya kita bisa artikan seperti itu. 5 detik yang lalu itu ya sudah masa lalu sebenarnya. Toh. Cuma sejarah secara pengertian apa sih jadinya artinya kalau kita melihat dari analogi ini atau foto ini. Seorang mungkin saya tidak tahu apakah Bapak Ibu familiar dengan satu orang ini. Beliau bernama Pak Kunto Wijoyo, seorang guru besar sejarah, seorang profesor sejarah yang sudah meninggal. Beliau mengatakan bahwa sejarah adalah rekonstruksi masa lalu. Apa maksudnya? Apa itu rekonstruksi kan dia begitu. Jadi sederhananya begini. Masa lalu itu sudah berlalu, itu sudah lewat. Nah, bagaimana cara kita mengetahui masa lalu? Ada yang namanya jejak, ada namanya warisan, ada namanya peninggalan yang yang kita bisa tahu dari mana-mana. Kita bisa lihat misalnya ada di Jakarta kita lihat ada Monas, itu ada peninggalan sejarah. Makanya kita bisa mengetahui Jakarta pada waktu dulu tuh karena apa ya? Salah satunya ada Monas misalnya. Lalu kita bisa tahu sejarah masa lalu di sini karena apa? Ada peninggalan-peninggalan. Peninggalan-peninggalan inilah yang kemudian disusun ulang atau bahasa kerennya rekonstruksi. Pada intinya jejak-jejak itu, apapun peninggalan dari masa lalu, entah foto, entah catatan, entah bangun, entah apapun itu, itulah yang tanda petik diolah oleh sejarawan, oleh siapapun yang tertarik dalam bidang sejarah, menjadi apa yang kita kenal sebagai sejarah. Sehingga pada akhirnya sejarah itu ya memang berdasar dari sebuah tulisan. Dia ada sebuah cerita, dia adalah sebuah narasi yang ditulis dan terus diwariskan sehingga kita bisa tahu sampai detik ini. Itu perbedaannya. Jadi semoga sudah cukup terbayang. Nah, lalu ada lagi apa ini? Objektivitas, waduh istilah apa ini? Nah, kita kembali ke ibarat yang tadi. Kita memotret sesuatu. Nah, kita ketika akan memotret, kita sudah memilih kita akan memotret apa, kita sudah memilih kita akan pakai apa, kita sudah memilih kapan kita akan memotret, kita sudah menentukan di mana kita akan memotret, dan seterusnya, dan seterusnya. Secara sederhana, itulah yang kita sebut sebagai subjektivitas atau keinginan kita pribadi. Subjektif, jadi berdasarkan subjek, berdasarkan keinginan kita. Lalu, apakah tulisan sejarah itu ketika kita memilih sendiri, kita menentukan kita ingin menulis apa, kita menentukan objeknya apa, apakah itu bisa selamanya objektif, bisa dipercaya? Itu yang menjadi pertanyaan ketika semua orang ingin menulis sejarah, lalu di mana letak kita bisa percaya atau tidak? Karena kisah sejarah kita tahu orang siapapun berhak menulis sejarah, siapapun. Tidak harus orang yang belajar sejarah secara mendetail dia bisa menulis sejarah. Siapapun dari kita bisa. Karena ya itu masa lalu itu sangat luas dan kita bisa memotretnya, kita bisa mengambil salah satu episode misalnya dan kita bisa menulis. Tetapi, nah ini ada tetapinya.
oh ya, sebelum kita lanjut ke mengapa kita belajar sejarah, saya kembali lagi. Jadi mengapa bagaimana caranya kita mempercayai, bagaimana caranya kita bisa meyakini bahwa tulisan sejarah itu yang benar-benar bisa tanda petik mewakili masa lampau, karena kita tidak bisa kembali ke masa lampau kecuali mungkin ada mesin waktu. Tapi selama kita tidak bisa kembali ke masa lampau, bagaimana caranya kita mengetahui? Itulah makanya kita perlu belajar sejarah. Itulah mengapa kita perlu mengetahui sejarah itu seperti apa. Dan ya tentu ketika kita sudah belajar sejarah dari lama ya, bagi kita misalnya atau bahkan adik-adik di sini yang di sekolah juga sedang belajar, tentu tidak asing ya kita belajar sejarah. Dan pernah nggak kita bertanya mengapa kita itu belajar sejarah? Mengapa kita perlu begitu? Nah, ada yang bilang penting banget, penting. Nah, oke, ini bagus sekali. Sejarah mengajarkan kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, inilah yang saya selalu diingatkan ketika saya belajar secara khusus tentang sejarah. Guru saya mengatakan bahwa sejarah itu adalah guru dari kebijaksanaan, pelajaran kebijaksanaan, kearifan. Kita belajar bagaimana apa yang terjadi di masa lalu, itu kita petik pelajaran dari sana supaya kita tidak mengulangi kesalahan serupa. Nah, betul, saya setuju bahwa teman-teman sudah mengatakan bahwa intinya dari belajar sejarah adalah belajar kearifan, belajar kita menjadi orang yang jauh lebih bijaksana supaya tidak mengulangi kembali kesalahan di masa lalu. Cuma, nah ini lucunya adalah ada sebuah pepatah gitu ya, kalau boleh dibilang, ada sebuah pepatah mengatakan bahwa satu-satunya hal yang kita belajar dari sejarah adalah bahwa orang itu tidak pernah belajar sejarah. Apa maksudnya? Ya, artinya ya sejarah terus berulang, tanda petik sejarah terus berulang. Padahal ya sejarah sebenarnya tidak bisa berulang ya, karena masa lalu ya sudah berlalu, tidak bisa terulang. Tetapi pola-polanya mungkin ada. Dan inilah mengapa kita penting sekali perlu belajar sejarah. Jadi tidak semata-mata kita tahu tanggal, kita tahu tempat, kita tahu siapa gitu. Kita ya itu penting, tetapi itu bukan yang benar-benar yang utama. Karena memang pada akhirnya kita belajar sejarah itu belajar untuk menjadi dewasa, menjadi arif. Itu sebenarnya tujuannya. Ya, mulia sekali ya tujuan belajar sejarah ya. Oke, baik. Nah, ini maaf, ini bahasanya agak sedikit ribet. Saya akan buat dengan bahasa yang lebih sederhana saja. Begini, karena kita, siapapun kita bisa menulis sejarah. Siapapun kita. Dan belajar sejarah itu penting. Nah, pertanyaannya ketika siapapun bisa menulis, apakah kita bisa percaya? Apakah kita bisa serta-merta mengiyakan bahwa itu bisa sangat mewakili masa lalu? Itu adalah betul-betul kejadian di masa lalu seperti itu. Nah, tentu kita perlu namanya bahasa susahnya itu pertanggungjawaban. Kalau bahasanya lebih gampang, apa ya? Saya juga bingung. Intinya bagaimana sebuah narasi, sebuah cerita itu bisa kita percaya. Nah, inilah ada yang disebut sebagai metode dan metodologi. Wah, ini bahasa apa lagi? Saya nggak paham. Oke. Intinya adalah ketika kita ingin menuliskan sesuatu, kita ingin bercerita sesuatu, pada awalnya tentu kita harus banyak tahu dulu. Kita harus tahu persis kejadian seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, itu sudah sangat harus penting. Dan tentu kita juga harus, ya, pada akhirnya sejarah itu harus banyak membaca. Karena kita semakin banyak membaca, kita semakin banyak wawasan, kita akan semakin tahu bahwa peristiwa itu tidak pernah berdiri sendiri. Peristiwa itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Mungkin kita misalnya kayak, saya ambil contoh yang sederhana. 17 Agustus 45, kita merdeka. Apakah sesederhana itu? Tidak. Ada proses panjang sebelum tahun 45 dan setelah tahun 45 dan seterusnya.
Jadi ketika kita menulis, tentu kita akan harus dituntut untuk banyak membaca. Dan membaca ya mana-mana aja kita bisa membaca sebenarnya. Ada buku-buku yang secara umum sudah beredar di pasaran, ada buku-buku yang sedikit memusingkan, atau bahkan kita bisa tonton sekarang, kalau zamannya sekarang susah membaca buku, kita bisa tonton di YouTube, di Facebook, di mana-mana itu banyak. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana cara kita mempercayai, bagaimana cara kita meyakini itu tanda petik sebagai sebuah kebenaran. Nah, inilah yang disebut sebagai metode dan metodologi supaya kita bisa tanda petik menguji apakah kita benar-benar bisa percaya atau tidak. Karena Pak, perlu kita ingat, Bapak Ibu teman-teman semua ingat, karena sejarah itu sifatnya kita yang memilih, kita yang menulis, manusia yang menulis, maka tentu ada kekurangan, tentu ada bolong-bolongnya di sana sini, tentu ada yang masih tidak lengkap, karena ya itu wajar, itu kan sejarah, dan sejarah sekali lagi kita sejarah ya, bukan masa lalu. Kalau masa lalu itu final, tidak bisa diutak-atik lagi karena sudah berlalu gitu aja. Tetapi sejarah sebagai cara kita memahami masa lalu itu bisa berubah. Dan itu tidak akan pernah final. Itu yang membedakan sejarah dan masa lalu. Masa lalu itu ya sudah berakhir, sudah berlalu, karena namanya juga masa lalu. Tetapi sejarah sebagai cara kita memahami masa lalu, itu yang bisa berubah. Apakah berubahnya drastis atau tidak, ya itu tergantung. Karena kita tidak akan pernah tahu sepanjang waktu berjalan ini, bisa jadi ada penemuan baru, bisa jadi ada hal-hal baru yang selama ini kita belum tahu, dan itu bisa mengubah cara kita memahami sejarah, cara kita memahami sesuatu. Misalnya kita ambil peristiwa apalah yang paling dekat misalnya dengan kita belum lama, ada reformasi tahun 98 misalnya, lalu ada apa itu, dan peristiwa-peristiwa besar seperti itu. Ada banyak hal yang masih kita belum tahu, dan disitulah sejarah belum atau bahkan tidak akan pernah final, karena akan terus akan ditulis. Siapapun berhak menulis itu. Jadi tidak pernah ada yang sebenarnya tidak cocok kalau ada yang mengatakan bahwa sejarah itu ditulis hanya ditulis oleh pemenang. Itu enggak. Sebenarnya saya tidak setuju. Karena apa? Ya itu tadi. Semua orang berhak. Apalagi sekarang orang memiliki kemampuan masing-masing, asal dia memiliki asal dia wawasannya luas, banyak membaca, dia mengetahui sumber, dia mengetahui jejak-jejak masa lalu, ya dia bisa menulis sejarah, dan siapapun bisa. Yang penting itu tadi, dia bisa mempertanggungjawabkan, dia bisa membuktikan bahwa ceritanya dia, narasi yang dia bangun itu punya dasar yang kuat. Tidak sekedar dongeng-dongeng belaka, tidak sekedar hanya angan-angan, karena ya sejarah itu harus memang bukan sesuatu yang fiktif. Karena sejarah yang berasal dari berdasar pada masa lalu yang memang itu real, itu nyata. Nggak bisa kita mengada-adakan sejarah, itu nggak bisa. Ya, semoga tidak membuat pusing ya. Oke. Itu tadi sejarah dan masa lalu. Semoga Bapak Ibu teman-teman semua sudah cukup paham. Dan selanjutnya sebenarnya saya tertarik dengan istilah sejarah Nusantara. Kelas ini kita sebut sebagai sejarah Nusantara. Nah, pertanyaannya mengapa sejarah Nusantara? Kenapa saya bertanya begini? Nah, ini ada macam-macam istilah yang sebenarnya kalau kita sering mendengar, tetapi mungkin kita berpikir ini serupa namun tak sama. Kita pikir ini semuanya sama. Ada nama sejarah Nusantara, sejarah Indonesia, sejarah nasional Indonesia, sejarah negara kesatuan Republik Indonesia. Barang apa ini? Kok ada 4 hal ini? Apakah sama atau beda? Nah, kira-kira ada yang mau menjawab apakah sama atau berbeda ini? Ada sejarah Nusantara, sejarah Indonesia, sejarah nasional Indonesia, sejarah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini
saya tidak tahu apakah mungkin sejarah Nusantara, sejarah Indonesia kita cukup familiar, tetapi sejarah nasional Indonesia, kalau sejarah nasional Indonesia mungkin Bapak Ibu yang dulu pendidikannya zaman Orde Baru ini tahu sepertinya ini sejarah nasional Indonesia. Kalau ada sejarah negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah keempat-empatnya ini berbeda? Ya, secara umum hampir-hampir tidak ada bedanya. Secara umum, karena ujung-ujungnya toh membahas Indonesia, toh membahas wilayah yang kita sekarang kenal sebagai Indonesia, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Mina sampai Pulau Rote, kan begitu. Nah, cuma menariknya, ketika menggunakan kata sejarah Nusantara, ini menarik bahwa menurut saya mengira kelas ini pas menyebut sebagai sejarah Nusantara. Karena kalau kita menyebut sejarah Nusantara, itu berarti cakupannya harusnya lebih luas. Kita memahami sejarah Nusantara. Ini yang agak sulit. Cara memahami sejarah Nusantara tidak lagi hanya sekedar politik terkungkung pada Indonesia. Karena ya Nusantara itu lebih luas sebenarnya dari Indonesia. Nusantara kalau kita mengenal itu sebenarnya berakarnya terutama dari kerajaan-kerajaan besar di masa lampau. Majapahit misalnya yang paling terkenal, dengan wilayahnya yang membentang sangat luas, bahkan sampai ke Malaysia sekarang, sampai ke Filipina sekarang, sampai ke Sarawak, Sabah, dan segala macam. Nah, konsekuensinya apa? Akibatnya apa kalau kita belajar sejarah Nusantara? Sejarah Nusantara berarti selain karena waktunya lebih luas, waktunya lebih panjang, dan wilayahnya juga lebih luas. Dan sebenarnya satu hal yang jauh lebih penting adalah ketika kita membahas sejarah Nusantara, kita tidak hanya itu tadi yang saya bilang, tidak hanya terjebak dalam politik secara ketat begitu ya. Kita kok belajar sejarah selama ini selalu pasti belajarnya periodenya itu selalu begitu-begitu aja. Misalnya dari kerajaan Hindu Buddha, kerajaan Islam, habis itu penjajahan, habis itu Jepang, zaman Jepang, habis itu Indonesia merdeka, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Nah, saya kira sebenarnya itu tidak salah. Tetapi cara seperti itu tidak bisa selamanya kita jadikan acuan. Karena apa? Ya, sejarah itu tidak sebenarnya terkotak-kotak seperti itu. Dia terus mengalir. Tidak berarti bahwa ketika kita sudah membahas kerajaan Islam, apakah pengaruh Hindu Buddha sudah otomatis hilang? Tidak. Dia masih terus berjalan, meskipun tidak sebesar dulu. Sama juga ketika kita membahas orang Eropa masuk ke Indonesia, orang Belanda misalnya, apakah pengaruh Islam sudah berhenti? Belum, dia bertahan sampai sekarang. Apakah juga ketika Indonesia sudah merdeka pengaruh Eropa sudah berhenti? Belum, masih berjalan sampai sekarang. Kita bisa merasakan pendidikan seperti sekarang ini juga karena pengaruh Barat juga. Lalu juga pengaruh zaman ketika Jepang sebelum Indonesia merdeka dan seterusnya. Sehingga maksud saya menjabarkan perbedaan-perbedaan ini adalah semata-mata untuk menambah wawasan kita bahwa sejarah itu tidak seperti yang kita bayangkan sangat ketat, sangat hanya isinya hafalan-hafalan. Tidak. Sebenarnya saya ingin membuat ya kelas ini lebih tidak banyak hafalan, meskipun ya itu penting sih, cuma tidak menjadi yang utama. Dan saya senang ketika di awal saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan dan itu tanggapannya cukup positif. Nah, ada yang bertanya ini, sejarah Nusantara itu pra kemerdekaan atau tidak? Nah, kalau saya akan mengatakan bahwa sejarah Nusantara itu keseluruhan. Sampai detik ini kita bisa membahas sejarah Nusantara sebenarnya. Toh, kalau misalnya kita hanya terkungkung itu tadi, apakah kita hanya terkungkung, hanya terjebak dalam periode-periode
pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, tidak seperti itu sebenarnya. Karena apa? Dinamika kehidupan kita itu kan berjalan terus dan tidak bisa sama terkotak-kotak, tidak bisa. Ada istilah pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan itu hanya untuk mempermudah kita memahami sebenarnya. Jadi kalau saya bilang sejarah Nusantara itu ya sejarah dari awal banget, ya awal bangetnya itu pun ada yang mengatakan masa prasejarah, zaman manusia purba misalnya. Nah, lalu sampai kapan? Ya sampai detik ini sebenarnya kita bisa masih membahas sejarah Nusantara. Meskipun kata Nusantara sekarang kita tidak terlalu kenal. Kata Nusantara itu lebih ke arah pengertian, bukan lagi pengertian politik. Kalau kita mengenal Indonesia sekarang itu kan karena politik, itu karena ada bentuk negara. Tetapi ketika kita membahas Nusantara itu dia sifatnya tidak lagi sekedar politik, tetapi ada budaya, ada pertemuan antar bangsa. Makanya kita bisa melihat bahwa daerah yang kita kenal misalnya sebagai Asia Tenggara atau paling gampang Malaysia, Filipina dan sekitarnya termasuk Indonesia itu punya kesamaan. Nah, itulah yang sebenarnya poin-poin seperti inilah yang harus kita lihat lebih luas bahwa kita ini sejarah Nusantara itu artinya bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri sebagai sejarah yang yang berdiri sendiri, karena tentu sejarah itu apapun itu ya, nggak cuma sejarah Nusantara, itu selalu berkaitan, selalu punya sebab musabab yang tidak hanya terjadi di negeri kita. Ada peristiwa di luar sana yang kita tidak tahu tapi berpengaruh ke kita. Nah, seperti itulah pola-pola sejarah Nusantara kalau saya boleh bilang begitu. Nah, lalu ada yang mengatakan oke, dulunya di laut atau dulunya langsung ada. Ini sorry. Mungkin maksudnya pembentukan wilayah Indonesia. Nah, kalau pembentukan wilayah Indonesia ya itu jauh sebelum manusia ada berarti ya. Itu ya sebenarnya bisa dibilang kalau saya sendiri ditanya, saya tidak hafal betul ya itu proses seperti apa, tapi yang jelas memang pembentukan daratan-daratan segala macam itu ya itu prosesnya panjang dan memang kalau kita lihat zaman purba bahkan waktu ada manusia purba, Indonesia kan tidak berbentuk seperti sekarang. Ada pergeseran-pergeseran daratan dan segala macam itu yang membuat Indonesia akhirnya terbentuk seperti sekarang. Jadi memang perubahan-perubahan seperti itulah yang terjadi. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia seperti itu, karena kan memang dulu dunia tidak seperti sekarang, ketika muncul tidak seperti sekarang ini. Nah, lalu ada yang oke, biografi Indonesia bagian barat, ya betul. Nah, seperti inilah yang seperti inilah yang menurut saya penting bahwa Indonesia sendiri terbentuk itu sejak awal. Indonesia terbentuk itu sudah perpaduan. Jadi ketika Indonesia di bagian timur itu lebih condong ke arah Australia, Indonesia bagian barat condong ke arah Asia, dan perpaduan seperti itu yang membuat akhirnya kita beragam. Dan kita, kalau saya boleh kaitkan ke apa yang terjadi saat ini, apa yang lagi hangat-hangat saat ini, kita akhirnya memikirkan kembali bahwa bagaimana caranya lewat sejarah kita bisa membangun sebuah toleransi, membangun sebuah kesadaran bahwa kita ini memang beragam, kesadaran bahwa kita ini berbeda. Sejak dahulu nenek moyang kita sudah terbiasa hidup berbeda, dengan pencampuran dari barat dan timur itu sudah biasa. Dan inilah sebenarnya yang saya pribadi ingin kita berbagi bersama, bahwa kita belajar sejarah tidak sekedar kita tahu A, B, C, D, enggak. Tetapi kita ingin betul-betul supaya dari sejarah itu kita belajar kearifan. Kita belajar bahwa kita ini dari dulu sudah berbeda, dan ya nikmatilah perbedaan itu. Dan itulah cara kita memahami sejarah yang sebenarnya tidak perlu jauh-jauh. Kita belajar sejarah tidak perlu sampai hafal, sampai botak kepala, enggak. Karena sejarah itu ya kita alami. Itu
Sejarah itu ya kehidupan kita sendiri, bagaimana kita berada di sekitar kita, bagaimana kehidupan kita dan di sekitar kita, dan bahkan lebih luas lagi kehidupan negara kita, bahkan lebih luas lagi kehidupan dunia. Dan itulah sejarah terjadi terus-menerus, tidak pernah berhenti. Sehingga memang ketika kita belajar sejarah, yang saya harapkan memang kita tidak pertama-tama tahu apa, siapa, di mana, peristiwanya, kapan, dan segala macam. Itu bukan yang utama. Tapi bagaimana cara kita menerima bahwa perbedaan itu nyata. Kita bagaimana menerima bahwa satu peristiwa sejarah pun, satu peristiwa di masa lampau pun, orang akan memahami berbeda-beda. Dan itu tidak salah. Itu tidak salah. Karena itu tadi, setiap orang punya HP-nya masing-masing. Setiap orang punya kamera masing-masing. Dia berhak memotret sebuah masa lalu dari sudut apa aja, berdasarkan keinginannya dia. Itu tidak masalah. Tetapi sekarang yang jadi persoalan adalah bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Bagaimana cara kita untuk tidak asal percaya, tetapi kita bisa menerima bahwa orang pun akan berpemahaman berbeda. Kita hargai itu, kita terima sebagai kekayaan kita, bahwa masa lalu pun itu kita pahami tidak akan pernah punah. Masa lalu sudah selesai, tetapi sejarah tidak akan pernah selesai. Begitu. Nah, ini saya sudah berbicara cukup lama, setengah jam lebih. Sebenarnya saya tidak ingin berbicara lebih panjang ya, karena saya kembali lagi seperti di awal, saya lebih ingin kita lebih banyak sharing, ada yang bertanya-bertanya, dan saya kira untuk materi saya mungkin cukup dulu. Kalau mungkin silahkan ada yang ingin bertanya, atau ada yang ingin menanggapi, atau ingin bertanya di luar ini, selama saya bisa menjawab, saya akan usaha menjawab. Baik, mungkin itu saja. Silakan teman-teman, kakak, adik, bapak, ibu semua. Mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin malah tambah bingung ketika saya presentasi. Semoga tidak membuat kita bingung ya. Tapi semoga ini cukup membuka pikiran kita, membuka mindset kita. Begitu. Oke, baik Joshua. Ya, sahabat kelas, ada yang mau bertanya bisa langsung di chat ya. Mungkin yang tadi sebelumnya sempat ngechat, kalau belum direspon bisa chat ulang lagi ya. Karena tadi Oh memang iya, sama. Atau yang ada saya senang pribadi ketika saya sambil berbicara, ini chat ini cukup ramai, dan itu saya senang ya. Jadi mungkin untuk kelas-kelas selanjutnya saya juga lebih senang seperti ini ketika saya sedang menyampaikan sesuatu, tidak masalah ketika ingin bertanya lewat chat, dan sepanjang saya bisa menanggapi, saya akan berusaha menanggapinya. Silakan. gimana sahabat kelas, ada pertanyaan? Sepertinya malah tambah bingung. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin boleh kasih pernyataan ya gimana sejauh ini dapatnya. Oke, nggak apa-apa. Saya berusaha untuk menjawab saja. Silakan mau bertanya apa saja, tidak masalah. Baik. Ada yang bertanya, zamannya Orde Lama atau Orde Baru, Presiden kok bisa lama menjabat? Wah, ini juga penasaran saya. Kenapa bisa ya? Sederhananya begini. Pada waktu itu memang belum ada aturan. Sederhana itu. Belum ada aturan yang menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan. Jadi presiden itu tidak boleh lama-lama, itu belum ada. Zaman dulu Soekarno bahkan diangkat sebagai presiden seumur hidup. Dulu zamannya Orde Lama. Tetapi Orde Baru membuat aturan dipilih setiap 5 tahun sekali, tetapi tidak ada aturan pembatasan. Jadi kalau dipilih terus ya, dan dia menang ya, dia akan jalan terus. Jadi memang itulah perubahan politik kita, kepemimpinan kita, bahwa kita butuh waktu yang lama untuk menyadari bahwa presiden itu sebenarnya tidak boleh lama-lama. Sebenarnya itu. Nah, jadi intinya belum ada pembatasan ya, memang belum ada aturannya. Nah, lalu
pesawat. Ya, pesawat sendiri memang belum lama ya, dalam arti baru, kalau yang kita tahu paling umumnya itu karena dulu diciptakan oleh siapa itu namanya itu, saya lupa, yang dari Amerika itu, Wright bersaudara. Tetapi juga apa, sebelum-sebelumnya itu ya sudah ada orang-orang yang mulai merintis, memulai untuk membangun sebuah apa, burung besi di udara kok. Siapa dulu saya pernah dengar itu, lupa saya. Jadi memang orang-orang karena dari dulu sebenarnya dasarnya adalah mereka mengagumi bahwa ada makhluk yang bisa terbang. Ketika manusia tidak bisa terbang, ada makhluk yang kita kenal sebagai burung itu bisa terbang. Dan manusia sejak berabad-abad akhirnya membayangkan bagaimana sih caranya supaya kita manusia ini juga bisa terbang. Akhirnya setelah proses lama sekali baru akhirnya lahirlah yang kita kenal sebagai pesawat terbang gitu. Kalau detail ceritanya saya tidak terlalu ingat ya, mungkin itu bisa dicari. Nah itu. Nah, oke, penelitian sejarah. Wah, ini saya ngerasa kayak kuliah lagi. Jadi intinya adalah ketika kita ingin menulis sejarah, kita harus menemukan jejak-jejaknya itu. Jejak-jejak dari masa lalu. Karena kita kan, kecuali kalau kita punya mesin waktu ya, tapi kita kan ya karena mesin waktu tidak tahu apakah itu beneran ada atau tidak. Intinya kita harus menemukan kembali jejak-jejak atau peninggalan-peninggalan di masa lampau. Apapun itu. Yang paling umum, yang paling orang tahu, itu ada namanya arsip. Arsip itu dokumen-dokumen tebal yang sudah kuno, yang sudah berdebu itu, ya kayak begitu-begitu. Itu bagaimana, itu adalah kisah dari masa lalu yang sebenarnya kita bisa pelajari dan kita bisa ceritakan ulang, dan lalu kita cari lagi sumber-sumber tambahan. Kita bisa cari dari buku, dari bacaan-bacaan, dari manapun. Setelah itu baru kita perbandingkan apakah ini bisa sama, apakah antara buku ini dan itu ceritanya nyambung atau tidak. Nah, habis itu baru akhirnya kita memilih bahwa inilah cerita yang mungkin jauh lebih dapat dipercaya, ini yang tidak. Jadi pada akhirnya ya penelitian itu pun kembali ke pilihan kita. Tetapi dengan catatan kita memilih tentu ya berdasarkan apa yang real, apa yang nyata. Nggak bisa nggak kita ada dulu teman saya bilang memanggil arwah masa lalu untuk bercerita, itu nggak seperti itu. Jadi harus benar-benar real ya, apa yang ada di masa lampau, peninggalan-peninggalan. Nah, Indonesia paling kuat di selatan. Selatan itu, sorry. Nah, ini menarik. Ada yang mengatakan di selatan, berarti ada yang utara. Nah, itu nanti sebenarnya saya juga ingin membahas secara tersendiri soal itu. Pada intinya adalah memang ketika kita sudah merdeka tahun 45, kita secara sederhana kita ingin membangun sebuah kebanggaan, citra. Kita ingin sebagai bangsa yang dulunya dijajah, sebagai bangsa yang dulunya dianggap bodoh gitu, kita ingin supaya kita tidak ingin selamanya bodoh. Dan itulah yang dilakukan terutama oleh Soekarno pada waktu itu dalam pemerintahannya, sehingga tanda petik kita terpandang. Karena ya sederhana aja, kita kayak sorry, kita habis ditindas lama, lalu kita ingin bangkit seperti itu, dan kita butuh cara-cara untuk membuat dunia itu melihat bahwa Indonesia itu tidak sebodoh atau tidak tidak sejelek yang dulu ketika kita dijajah. Itu yang ingin dilakukan sebenarnya. Nah, lalu apakah sejarah Indonesia kita itu benar semua? Nah, ini menarik. Jadi
seperti tadi saya bilang bahwa masa lalu itu final, masa lalu itu sudah selesai. Tetapi cara kita memahami masa lalu melalui sejarah itu tidak pernah selesai. Jadi apakah sebenarnya 100% benar? Ya tidak juga. Karena itu tadi, karena kita tidak pernah memahami secara final, maka ya tentu ada tanda petik kebenaran-kebenaran lain yang mungkin kita belum tahu. Yang itu secara fakta itu benar. Misalnya kita belum tahu apa, misalnya apa ya yang paling sering orang bahas itu kok sejarah itu zaman zaman kemerdekaan misalnya, atau ketika transisi dari orde lama ke orde baru misalnya, masih banyak hal yang kita belum tahu, dan ya ada beberapa yang secara fakta sudah benar dan kita tanda petik tidak perlu ragu lagi, tapi ada beberapa yang masih abu-abu, ada yang masih menganggap ini salah, ini benar. Nah itulah sisi-sisi yang masih kita belum tahu banyak, dan ya kapan kita akan mengetahui itu semua, saya tidak tahu, saya pun juga belum banyak tahu, jadi sehingga saya sendiri masih belajar, apalagi eh, apa dengan perkembangan teknologi sekarang, orang-orang bisa tahu lebih banyak, dan itulah pentingnya kita bisa memfilter mana yang bisa kita percaya, mana yang tidak. Nah, oke, soal Majapahit. Majapahit itu betul kerajaan yang besar, bahkan disebut sebagai kerajaan nasional pertama, kedua. Cerita atau museum sebenarnya cukup banyak. Bukan museum sih ya, lebih tepatnya candi, karena waktu itu zaman Hindu lebih banyak peninggalannya dalam berupa candi. Itu memang kebanyakan di Jawa, terutama Jawa bagian timur, bagian tengah, bagian timur itu banyak. Jadi ketika kalau misalnya situasi sudah kondusif, bisa jalan-jalan, ya boleh jalan-jalan ke salah satunya yang cukup terkenal itu di daerah, maaf saya agak lupa sedikit, di dekat Surabaya kalau tidak salah, itu ada candi candi apa, waduh maaf saya tidak terlalu ingat nama candinya, tapi bisa dicari ya di Mbah Google, itu pasti sudah tahu soal peninggalan-peninggalan Majapahit yang memang paling terkenal itu di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, lalu juga Bali, meskipun memang secara wilayah seperti tadi yang saya tambahkan di peta itu, hampir seluruh wilayah yang kita kenal sebagai Indonesia ini dapat pengaruh dari Majapahit, betul. Tetapi pengaruh paling kuatnya ya masih di Jawa, karena itu menjadi pusat. Waduh, kalau soal pertanyaan siapa yang menciptakan lampu, jujur saya tidak tahu. Tidak tahu karena ya saya belum membaca soal itu. Mungkin yang jelas masih orang luar negeri, bukan orang Indonesia. Saya tidak tahu siapa nama tokoh ini yang apa, tokoh yang benar-benar menciptakan lampu ya. Karena begini, saya agak luaskan sedikit. Jadi ketika kita tahu misalnya pencipta telepon Alexander Graham Bell, lalu pencipta ini siapa, pencipta itu siapa. Nah, apakah benar gitu kalau saya tanya, apakah betul benar-benar pertama Alexander Graham Bell yang menciptakan telepon? Belum tentu. Sudah ada penelitian yang mengatakan bahwa Alexander Graham Bell itu bertahun-tahun kemudian setelah saya lupa, ada seorang yang dulu sebelum Graham Bell sudah merintis ya bukan telepon dulu namanya, tetapi yang kemudian menjadi telepon sudah jauh sebelum Graham Bell misalnya. Jadi penemuan-penemuan seperti itu ya juga belum final. Jadi ketika kita percaya misalnya Graham Bell sebagai penemu telepon, itu ya mungkin kita harus berpikir dua kali, karena banyak orang ya sudah tidak percaya. Dalam arti beliau bukan yang pertama. Jadi beliau ada orang-orang jauh lebih dulu sudah mempelopori atau memulai itu. Nah, kenapa masing-masing daerah Indonesia punya adat istiadat yang berbeda? Sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit. Kita dari pembentukan Indonesia atau pembentukan Nusantara saja, itu sudah kelihatan bagaimana kita ini memang ada perpaduan. Jadi tidak murni selamanya Asia, tetapi juga ada perpaduan dari Australia.
Nah, tanda petik timur dan barat gitu ya, kalau saya pakai pengandaian. Nah, ya kenapa berbeda? Karena paling gampang sebenarnya alam. Alam geografis kita ini yang karena kepulauan itu membuat memang kalau kita logika saja, orang-orang yang hidup di pulau-pulau gitu, ketika belum ada transportasi yang belum ada kapal, belum ada sarana yang membuat orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga orang ketika hidup di tempat itu akhirnya membentuk budaya mereka sendiri. Dan itu yang menyebabkan, terutama di Indonesia karena wilayahnya kepulauan, akhirnya adat kita berbeda, adat istiadat kita berbeda. Lalu juga ada pengaruh-pengaruh dari luar ketika kita sudah mulai berinteraksi dengan bangsa lain, ketika kita ada berinteraksi dari suku lain, dan itu membuat ya tambah kaya seperti itu. Betul. Jadi memang budaya-budaya itulah yang ya itu yang membuat seperti yang saya bilang bahwa budaya-budaya itu membuat Indonesia ini tidak pernah terlepas dari pengaruh asing, tidak pernah terlepas dari pengaruh luar. Budaya kita pun ini ya tidak selamanya murni kita yang menciptakan atau kita yang memiliki. Kita dapat pengaruh dari mana-mana, dari India, dari Cina, dari mana-mana. Sehingga ya ketika ada yang bilang saya ini yang paling asli, nah itu yang jadi pertanyaan, apakah betul kita yang paling asli? Ternyata tidak. Kita ya ini udah pencampuran dari mana-mana, dan itulah realitas kita, itulah kita yang kenyataan yang kita harus terima. Ya, soal mesin waktu itu saya coba bercanda ya, maksudnya itu kalau kita bisa benar-benar kembali ke masa lalu, cuma ya itu hanya fantasi aja, itu cuma selingan aja. Waduh, wah ini akhirnya ada juga yang bertanya. Nah, ketika saya diminta pendapat mengenai bagaimana peristiwa tahun 65 itu G30 atau gerakan 30 September itu, sudah banyak ya penelitian, sudah banyak buku, atau bahkan di Google bisa cari versi-versinya macam-macam itu. Ada yang mengatakan itu olehnya si ini, si itu, si ini, si itu. Dan saya kalau ditanya, saya akan jawab ya dalam posisi ya, ya semuanya itu benar. Versi-versi itu selama mereka punya pertanggungjawaban, selama mereka bisa membuktikan itu ya oke, mereka silakan saja. Karena ya justru itu kan seperti tadi saya bilang bahwa memang ketika kalau saya disuruh menceritakan peristiwa itu sendiri, saya akan bingung, saya akan mulai dari mana. Karena versinya macam-macam dan beragam versi itu ya mereka bisa membuktikan gitu. Ada suratnya, ada dokumennya, ada buktinya, ada ini itu, dan itu yang membuat mereka bisa menulis tentang itu. Atau kalau misalkan saya sendiri juga susah-susah gampang kalau menilai sampai kasus-kasus politik seperti ini, memang agak susah mengatakan ini benar, ini salah, dan itu sebenarnya maaf kalau saya bilang sebenarnya itu bukan ranahnya saya, bukan ranahnya sebagai seorang yang belajar sejarah, bukan di situ sebenarnya intinya, bahwa memang ada yang kisah yang jauh dipercaya, ada kisah yang tidak dipercaya, yaitu pilihan kita. Tetapi jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang paling utama, lalu kita jadikan semacam malah kita anggap bahwa yang lain itu tidak benar. Nah, itu yang salah. Itu kita harus ada pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi kalau ada yang mengatakan itu settingan, itu apa, nah itu jujur saya tidak tahu. Karena ya banyak versi yang bisa Bapak Ibu semua teman-teman baca, dan silakan saja tinggal Bapak Ibu yang memilih. Sebenarnya seperti itu. Kita punya kebebasan untuk memilih. Tidak benar-benar harus satu versi ini yang paling benar. Nah, itu. Nah, ini jadi ini saya sudah ditampilkan. Jadi sepanjang bulan Juli ini mungkin saya akan ya berbicara beberapa topik yang mungkin masih sangat mendasar. Jadi mohon maaf kalau misalnya
Mungkin topik-topiknya masih agak terlalu sulit, tapi semoga saya bisa kembangkan jadi sesuatu yang jauh lebih menarik. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana cara kita mudah memahami sejarah? Nah, di zaman sekarang ini, zaman teknologi, kita sudah mengenal banyak hal. Dari HP sendiri kita bisa belajar, bahkan belajar sejarah, dan bahkan banyak media-media yang membuat video interaktif tentang sejarah, dan menurut saya itu sangat enak ya, sangat membuat orang itu lebih tertarik lagi, karena ketika kita baca sejarah kan kita akan pusing, aduh malas membaca, aduh malas kesini, aduh malas dan segala macam. Dan menurut saya ya ketika kita bisa belajar misalnya dari YouTube saja, menurut saya itu sudah cukup. Menurut saya, meskipun tentu kalau kita ingin belajar lebih, nah kita tidak bisa mengandalkan itu saja. Kita tetap harus membaca, kita harus tetap mencari tidak hanya dari satu sumber. Ya, ada juga beberapa caranya, misalnya ada yang mengemas dalam bentuk komik, misalnya ada dalam bentuk ya macam-macam. Jadi inti dari belajar sejarah itu kan kita harus tahu banyak hal, tidak hanya satu dua hal, dan itu yang membuat sebenarnya belajar sejarah itu asik gitu. Jadi enggak ketika kita mindset kita atau cara kita belajar sejarah itu yang sebenarnya kita harus ubah dulu, bahwa kita tidak semata-mata ingin tahu tanggal, tempat, tahun, enggak, tapi kita ingin bagaimana pelajaran itu tadi, hikmah apa sih sebenarnya kita bisa ambil. Itu sebenarnya menurut saya cara yang supaya membuat kita belajar sejarah itu tidak bosan, seperti itu. Ya, ada yang mengatakan Alva Edison, tetapi seperti tadi saya bilang, apakah benar Alva Edison satu-satunya? itu biar silakan Bapak Ibu yang cari sendiri ya. Oke. Pesawat Indonesia yang pertama B.J. Habibie, ya bisa jadi karena kita hanya tahunya beliau. Apakah mungkin selain beliau tidak ada? Bisa jadi ada. Dan saya tidak tahu persis siapa namanya, dan kalau boleh saya kasih clue, misalnya zaman ya mungkin sebelum Orde Baru ya, itu sudah ada perintis, kalau boleh saya bilang, itu ada orang juga ingin memulai meskipun memang pada akhirnya yang terkenal memang beliau Pak Habibie memang. Itu saya akui. Ya, oke. Saya harap minggu kedua nanti lebih banyak yang hadir supaya kita bisa berbagi ini juga. Ya, oke. Oke, mungkin saya akan jawab ini yang terakhir ini. Ya, memang ini agak dilematis karena memang sebenarnya nanti saya akan menyambung ke topik ketiga atau topik keempat ya, minggu ketiga atau minggu keempat soal ini. Jadi memang ya dulu memang kita sebelum mengenal Indonesia itu kan memang banyak tanda petik kerajaan-kerajaan yang punya kekuasaan masing-masing, dan ketika Indonesia sudah merdeka, kebanyakan dari mereka ya tidak berkuasa lagi. Mereka hanya sebagai simbol dari budaya tertentu. Dan berbeda kasusnya memang dengan Yogyakarta yang memang punya keistimewaan seperti itu. Dan ya mungkin saya bisa ceritanya itu nanti ketika nanti minggu ketiga atau minggu keempat ya, lebih mendetailnya seperti apa soal ini, karena memang nggak bisa, mungkin belum bisa sekarang, tetapi pada intinya adalah salah satu caranya memang memberdayakan kerajaan-kerajaan itu ya dalam hal budaya.
Jadi mereka sebagai tameng budaya, mereka sebagai apa namanya penjaga budaya. Tentunya yang memang agak sulit adalah karena mereka tidak punya kekuasaan politik lagi. Beda sama Jogja yang memang sampai detik ini sultannya masih berkuasa. Ya memang itu tanda petik ya keistimewaan tersendiri memang, karena memang ada sejarahnya, ada ceritanya. Mungkin itu dulu yang bisa saya tanggapi dari sekian banyak yang ini. Saya mungkin tidak bisa menjawab sepenuhnya semuanya, tetapi saya berusaha untuk mengakomodasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau saya agak batuk-batuk ini. Kira-kira demikian. Saya kembalikan ke panitia. Oke, ya. Sahabat dengan berakhirnya jawaban dari Joshua, kita akhiri kelas kita malam ini. Terima kasih Joshua untuk sharingnya. Baik, terima kasih juga. Kita akan ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama ya, dengan topik yang lebih menarik lagi ya. Baik. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Salam sehat untuk kita semua. Oke. Ya, sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih Pak Jos. Terima kasih Kak Jos. Kak Tony. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.